Dah, gak ada yang boleh. Dewi Persik sih. It's Ayu. Tadi mukanya silau mami. Ya memang aku ini silau, banyak malaikatnya mukanya. Gimana silau? La Akbar. Banyak malaikat ini muka. Jadi silau kalau lihat mukaku. Mi turunin emosinya, gak bisa lagi enak gini-gini ngomongnya. Ngomongnya lagi enak begini. Gak bisa ngomongnya emang lagi kayak begini. David gak bisa. Gak bisa, udah kayak gini udah ngomongnya. Gak main film horor lagi, gak ada waktu sayang. Mami jangan marah-marah. Kalau aku marah gue makan loh. Minta air putih dong, haus nih gue gara-gara si goblok laknat. Mi suruh Nur ketawa dulu. Nih Nur ketawa Nur. Apa sih guys? Aduh ya Allah. Ntar aku mimik dulu ya. Ambilin itu dong. Awas meleset, bilang babi lagi. Ambilin itu apa? Apa? Mami udah nyoblos, tunggu dijemput. Seneng aku kalau dengar suara Nur ketawa katanya. Kak, kok udah banyak ubannya masa sih? Iya ta? Mana ubannya? Ada lah pasti, tapi nggak mungkin banyak lah, belum lah. Sabar kak ngadepin netizen. Oh iya. Mami dicoblos? Enggak, udah lama. Udah lama gak dicoblos. Mami DP harus sabar, kalau marah aku takut. Kenapa? Kenapa kamu takut? Bohong kalau banyak ubannya. Ada lah Mas David, tapi diambilin 1, 2 gitu. Nih, sini aja. Tapi udah diambilin sama aku ubannya. Aku ambil tuh, aku cabut. BB aku 48. Udah dicoblos Mi. Kalau akunya belum. Kan aku janda, gimana siapa mau nyoblos? Aku janda sayang. Jadi gak ada yang nyoblos aku lah. Kecuali aku bukan janda. Om Didit. Si yang selalu sabar, ayo Mbak DP. Tuh Om Didit itu mantan manajerku. Udah berapa tahun Om kita bersama Om? Om Didit itu dulu, Om Didit itu manajernya Mas Ahmad Dhani juga. Dulu aku di RCM. Om Didit udah berapa tahun di Semfik. Iya, kan aku jendes. Udah lama, iya. Udah lama gak diewong. Dah. Jangan tanya-tanya lagi. Netizen PA katanya dari tadi bilangnya udah dicoblos. Iya, heran aku. Yanto sama kamu aja lah. Kamu aja Yanto, kamu aja. Kalau hidupnya aku soalnya bahagia Yanto. Yanto Setiawan, hidupnya aku tuh bahagia. Sama kamu aja. Kamu tonjokin sono. Kalau aku hidupnya bahagia, ngapain aku ngadepin orang gila? Kalau hidup aku bahagia, banyak show, banyak kerjaan. Aku nggak ngurusin huru hara.
Mi, aku nangis lihat Tenovi kemarin. Kenapa? Aku nggak ngikutin soalnya. Mami off day enggak, lagi tungguin Dandi. Aduh, ini terang banget cuy. Lagi nungguin Dandi. Ikan di akuarium ada 10 mati. 2 tinggal. Tenovi menolak berdamai dengan Agus karena Tenovi harus membiayai keluarga Agus sampai 7 turunan. Ah? Maksudnya gimana? Mbak Dewi, rep-repan di hotel kemarin gimana? Rep-repan di hotel tuh maksudnya gimana sih? Rep-repan di hotel tuh maksudnya gimana? Uni_Deregalo. Rep-repan di hotel itu gimana? Rep-repan di hotel tuh maksudnya gimana sih? Agus kemarin tantrum. Iya, aku tahu kan yang aku bilang barusan, aku sakit gitu kan, aku udah teriak-teriak barusan. Mbak Lepe bukan lep-lepan tapi ada yang horor. Oh, yang di Namlea. Yang di Namlea. Di Namlea maksudnya. Kalau di Namlea itu bukan rep-repan. Lemarinya itu buka sendiri. Lemarinya itu buka sendiri, krek 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 gitu. Jadi kan, oh, aku rep-repan itu Mi kayak susah. Aku nggak susah bangun. Justru aku masih bangun. Aku tuh masih bangun. Aku tuh tidur. Aku tuh sensitif. Jadi kalau ada setan, ada apa itu berasa. Aku tuh tahu. Jadi kalau misalkan ada setan, ada apa itu aku tahu. Misalkan, terus misalkan, jadi kayak asisten-asisten aku yang dulu, asisten-asisten aku ini Hana, itu pasti aku tahu. Misalkan, kamu jangan kesini deh, itu pasti terjadi gitu. Jadi kayak kalau angin itu kan ngek gitu dong. Mana ada angin kek 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 kek, masa kayak gitu? Angin mah nggak kayak gitu. Aku memang biasa dan aku bisa lihat setan gitu loh. Jadi aku tahu berasa. Kalau teman rasa setan tahu nggak? Mi tahu lah. Banyak. Lebih Dewi, Mami Dewi tantrumnya sampai mic-nya diambil sama istrinya. Ah, angin jahil. Iya itu angin jahil. Halo Mbak Nora Dina. Udah nyoblos, lagi tungguin tim aku biar nemenin. Iya Mia, memang ada orang. Jadi aku tuh tidur. Jadi jam-jam tidur di Namlea itu, aku tuh tidurnya itu aku tuh selalu jam 1, jam 2 itu baru aku bisa tidur. Nah, sampai aku itu datang itu sekitar jam 3-an gitu lah, 2:30. 2:30 baru dia datang. 2:30 dia datang. Bukan punya mata, aku nggak punya mata batin, cuman aku berasa. Misalkan orang itu mau kecelakaan, orang itu mau aku berasa gitu. Contohnya kayak orang-orang di sekeliling di rumahku, jangan keluar deh, gini gak enak perasaan aku. Nah itu kalau mereka keluar tuh ada kejadian apa, itu tuh sering terjadi gitu. Jadi kayak gitu. Terus si itu pintunya tuh bisa gini, krek krek, pintu lemari tuh buka tutup buka tutup buka. Aku langsung gini, aku langsung gitu batuk. Aku langsung batuk.
diem. Itu angin gitu. Kalau angin mah wus gitu doang. Paling ya kek gitu doang. Ini enggak kek 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 kek. Aku batukin gitu. Aku langsung panggil Hana. Hana bangun Hana. Hana bangun Hana gitu. Kayak gitu. Apa sih ini? Kita nyoblos terus dia nggak aman masuk neraka nggak kita? Mi, kalau kita nyoblos terus dia nggak amanah masuk neraka nggak kita kalau dia zolim pemimpinnya? Ya enggak lah. Kok kita ibaratnya kita masuk neraka? Ya enggak lah. Kan kita kan niatnya kita kan baik. Kita percaya sama orang itu bahwa orang itu amanah, bahwa orang itu bisa mensukseskan kota kita, kabupaten kita, daerah kita. Nah, jadi ketika kita sudah memberikan atau bukan kita yang salah kalau misalkan ternyata iya. TPS jam 1 tutup katanya. Tak tahu ini lagi nyoblos sebentar lagi on the way ke sini. Oh gitu. Iya tadi izin ke aku kan. Bu DP nggak kemana-mana lagi kan. Aku nyoblos dulu sebentar ke rumah. Ya udah. Yo, jadi gimana? Sebentar. Udah selesai ke kantor RW habis nyoblos. Oh, mbaknya di mana? Ini bukain Hana. Nisa Rizky 09, iya. Salam dari Bekasi. Waalaikumsalam. Kita semua rindu mami di layar tancap. Iya, tapi gimana waktunya? Ini nama inisial kita sama DP. Oh iya, Mas David Pamungkas. Mau dicopot? Bawa copot aja. Nyoblos nomor berapa? Aku nyoblosnya. Yang di mana? Di Jakarta kan? Nomor 1 lah. Ayo mami nyoblos sayang, 1 suara buat Bapak RK. Iya. Makanya ini tungguin supir. Tungguin supir. Mama masih inget Nisa Alwi yang mana ya? Lupa aku sayang. Semoga tahun depan. Jangan dong. Tahun depan jangan ada waktu kosong. Gak boleh. Kan gimana pagi-pagi ambiar. Kalau main film itu callingan pagi, kemudian syutingnya bisa sampai pagi gitu. Kalau misalkan kosong, gak ada pagi-pagi ambiar dong. Janganlah. Pagi-pagi ambiar, harus ada pagi-pagi ambiar dong. Kalau jabat, apa itu jabat apa? Yang viral dulu mah yang mama ajak belanja, yang mama ajak belanja. Yang mama ajak. Lupa aku sayang. Lupa, soalnya banyak orang yang aku belanjain. Yang mana? Soalnya banyak banget yang aku belanjain. Gak bisa nonton mami di pagi-pagi ambiar. Iya, kalau aku main film ntar gak ada pagi-pagi ambiar dong. Karena kalau syuting film tuh callingan pagi, pulangnya pagi. Terus gimana aku syutingnya, waktunya gimana. Terus kalau misalkan gak ambil off air, oke lah boleh gak ambil off air 1 bulan dulu. Gak ambil off air, fokus ke main film. Tapi kecuali main filmnya dikasih waktu. Misalkan nih aku habis pagi-pagi ambiar, aku syuting film nanti sampai jam 10.
Itu baru bisa. Jam 10 aku boleh pulang. Nah, tapi kan kondisinya kalau main film itu tidak di Jakarta biasanya. Rata-rata itu kalau main film itu kalau nggak di Bogor, di Sukabumi, atau mungkin di Jogja, atau mungkin di mana gitu. Jadi kalau syuting-syuting film tuh nggak seperti orang main sinetron stripping. Kalau main sinetron stripping tuh bisa syuting di Jakarta, bisa syuting ambil covernya doang gitu, stripping gitu. Kalaupun main film pasti nggak horor, KDP pasti mainnya lebih menantang guys. Tunggu aja Gerpa. Iya, aku nggak mau asal main film, nggak mau asal keluar single. Jadi kan single kalau dibilang lagu-lagu gebrakan, lagu-lagu aku tuh banyak lagu-lagu sinetron, tapi lagu-lagu sinetron tuh banyak gitu. Jadi kalau misalkan kalian tanya lagu-lagu sinetron banyak banget. Karena terima kasih Sky Desi, nonton terus ya. Mbak udah nyoblos belum? Ini lagi tunggu supir mas. Mi jangan off dulu ya. Kenapa emangnya? Kalau aku berangkat aku off dong. Kalau aku di pagi-pagi ambiar nge-host ya di Jakarta. Tapi kalau udah main film, pastinya aku sudah di luar kota. Entah itu di mana. Tapi kalau aku main film, aku pingin horor. Tapi aku nggak mau. Kalau adegan seksi boleh lah. Tapi kalau adegan yang kayak dulu, aku sudah nggak mau ambil. Kalau adegan seksi boleh masih. Tapi kalau adegan, tapi masih lihat-lihat dulu. Tapi kemarin aku ada tawaran main film, tapi ada kissing gitu sama cowok. Aku nggak mau. Udah nggak. Kalau dulu kan masih oke lah. Sekarang nggak. Nanti karena aku nonton gimana? Ya kan, kalau yang dulu mungkin ada adegan ciuman atau ada adegan mesra kan, aku bisa ngomong sama anakku kan, ya waktu itu mama masih muda, mama juga masih masih belum ada hubungan dengan ini dengan itu gitu. Tapi kalau sekarang kan walaupun aku belum punya hubungan dengan siapa-siapa, tapi kan nggak mau aja kalau misalkan ada syuting film terus ada adegan begitu. Itu bestie aku Ebis. Dulu sama Mas Indra Bruggman di film apa Mami? Dulu aku di film Tiren Mati Kemarin. Banyak bukan hanya Tiren, Kuntilanak Duyung, Pacar Hantu Perawan, apa lagi? Kutunggu Jandamu. Terus aduh, Aldo Pangeran, ini apa lagi nih, setan lagi nih. Kita blok aja nih orang-orang ini. Bodoh amat lu yang takut. Dilihat akun-akun buzzer. Ya kurang kot nih kalau nggak ada adegan begitu. Yang adegan begituan ya jangan saya, yang lain lah, iya kan? Masa aku? Nur kemana KDP? Nur lagi ada sama suster. Jangan marah-marah kakak. Nggak marah-marah, ini barusan ada setan lewat. Kutunggu jandamu malah jadi janda beneran. Ya nggak apa-apa kan perjalanan hidup Mas Ivan. Karena memang pada waktu itu kan aku memang statusnya janda ketika aku syuting film Kutunggu Jandamu. Ya nggak apa-apa lah. Kalau misalkan aku nggak janda, ya perjalanan hidup. Sinetron itu sinetron. Saya jangan diblok lah. Enggak dong. Kalau kamu baik, kamu ngomongnya sopan, tidak huru hara, enggak aku blok. Tapi kalau kamu udah huru hara, mancing orang untuk huru hara, tak blok sama aku. Waktu sayang banget buat kayak begituan. Duh, gak dapet apa-apa. Rugi iya. Tiran bagus, Tiran bagus, Kutunggu Jandamu bagus, Paku Kuntilanak bagus, Kuntilanak Duyung bagus. Kalau Si Manis Jembatan Ancol itu sinetron sayang. Terus kemudian Setan Budak bagus, Arwah Tumbal Nyai juga bagus. Gitu.
Kapan ke Dondang lagi? Insya Allah kalau ada rezeki diundang sama Pak Haji bisa ke sana lagi. Buka wisata rumah hantu dong. Lo ada dong, Ari. Ari Prahma Hakim. Kan aku ada di Dekastilu rumah hantu. Arwah Ju PDP ada. Bukan setan kredit, setan budak. Setan budak. Bukan setan kredit, setan budak. Ternyata kalau iya dong Mbak Yanti. Ya baiklah Mbak Yanti. Kan soalnya orangnya baik. Mami pernah nyanyi di klub malam ya? Ya pernah dong. Masa nggak pernah 1 jam bersama Dewi Persik? Jangankan aku, BCL, Ari Lasso. Tapi bukan klub asal ya. Karena kalau klub-klub asal tuh ngasihnya murah. Klub-klub yang memang punya nama, yang memang udah terbiasa bintang-bintang di situ. Karena aku juga lihat-lihat klubnya. Aku walaupun aku dibayar mahal, kalau misalkan lihat klubnya klub-klub ini aku nggak mau. Klub-klub yang memang benefit. Nah, peran jadi ibu kos kayaknya gumus. Oh lucu ya. Lucu juga ya peran jadi ibu kos ya. Hey anak-anak gitu ya. Lucu juga ya ngeliat ibu kosnya kayak aku ya. Hah, yang hot gini ya. Jadi anak-anak kosnya jadi betah karena ibu kosnya Dewi Persik gitu ya. Oke, seru nggak? Kayak apa? Iya bisa Mas Jim Tix. Tapi kemarin kan aku diundang juga sama Bang Hotman. Tapi aku nggak bisa, ada acara. Iya lucu ya kalau misalkan ada main film aku jadi ibu kos, komedi gitu kan. Komedi jadi ibu kos. Terus kemudian aku punya anak kos. Anak kosnya berondong-berondong. Ya kan? Nah, yang sekarang lagi digosipin sama berondong kan? Nah, lucu kan? Cempreng. Yang ada anak kos betah anak kosnya. Nanti nggak tahu kalau misalkan dia nggak mau bayar. Langsung ibu kos ini marah. Ya. Hei berondong. Bayar lu. Lucu juga. Tapi ibu kosnya jangan galak-galak. Justru harus galak. Kalau ibu kosnya menyek-menyek gimana? Jadi ibu kosnya tuh harus galak, harus centil, harus seksi, harus hot, harus kejem. Nah, itu baru benar. Asik on the way bikin skrip nikah. Ibu kos pakai rolan terus sambil nyapu tiap pagi. Oh, yang kungfu itu dong. Tapi bahaya juga sih kalau aku jadi ibu kosnya. Tiap malam jadi anak-anak itu melihat aktivitas ibu kos, ya kan? Terus ibu kosnya ternyata hantu jadi horor komedi. Terus kemudian setiap anak-anak yang ibaratnya itu tidak membayar kos, aku hantui mereka. Dipikir hantu yang masuk di anak-anak kos itu, dipikir dia memang lagi kasmaran sama ibu kos. Ternyata selama ini memang hantu. Bagus kan horor komedi kan? Ih, bagus. Kayaknya harus bikin kayak gitu deh. Awas nih anak kosnya jadi boti. Nah, anak kosnya ada yang jadi boti, ada yang jadi top. Terus ketika yang jadi boti itu kan jadi boti, langsung kita sadarkan dia biar jadi laki-laki normal. Caranya kita bikin sadar dia, kan dihantui terus sama ibu kosnya. Lucu ya guys. Terus boti-boti itu yang tadinya, aduh aku takut, takut. Ini setelah mereka sadar bahwa
ibu kosnya itu hantu, ya kan, mereka dihantuin sama ibu kosnya. Nah, mereka pikir ibu kosnya ini ketika dihantui itu mereka kasmaran. Apa gua kasmaran ya sama ibu kos? Kok ibu kos itu sangat menarik sekali. Aduh, membuat aku jantungnya deg-degan. Terus akhirnya dia tidur. Ternyata dia tidurnya bukan kasmaran, tapi karena memang memang hantu. Jadi hantunya itu masuk di pikiran setiap anak-anak kos. Ternyata rumah itu ternyata rumah itu memang sudah tidak pernah ditempati sekian lama. Jadi orang-orang itu semua terhipnotis. Intinya ibu kos itu minta tolong bahwa di balik kamar itu ada ibu kos yang sudah meninggal, ya, yang sudah meninggal tapi jasadnya nggak ketahuan. Jadi dia minta tolonglah sama anak-anak kos itu. Lucu ya. Nah, botinya itu tadi. Nah, yang tadinya jadi boti jadi keker. Karena dia itu nggak ngondek lagi gitu. Karena dia punya kekuatan tersendiri setelah sering dihantui sama ibu kos. Lucu ya guys. Lucu juga. Lucu juga. Lucu juga ya. Tapi kapan waktunya aku main film? Lucu ya. Gaspol Kak, tunggu ntar. Cari siapa produser? Masa gue mau produserin sendiri? Siapa kira-kira eksekutif produsernya? Kita harus cari PH yang bener nih. Main series lucu juga. Terus tayangnya di Netflix atau tayang di video. Jadi si ibu kosnya ini meninggal, jadi nggak ketahuan. Jadi ibu kosnya ini meninggal nggak ketahuan. Kan dia akhirnya ditemukan jasadnya. Sampai akhirnya dia ditemukan jasadnya. Sebenarnya ibu kos ini kenapa sampai menghantui orang-orang itu karena satu, jasadnya nggak ketahuan. Yang kedua, dia memang lagi menunggu kekasihnya yang katanya akan datang pulang gitu, tapi nggak pulang-pulang. Lucu ya. Pak Manoj, Raffi Ahmad, AA kayaknya ya. Ntar aku ngomong. Itu bagus banget guys. Ya kan aku ceritanya ibu kos. Dan aku punya anak-anak yang ngekos sama aku. Mereka karena mereka ibaratnya jadi gini. Jadi ngekosnya itu bukan di kota tapi di daerah, di pedesaan. Nah, otomatis di pedesaan itu kan sepi gitu loh. Di pedesaan itu kan sepi, mau nggak mau dia kos anak-anak PL ya. Anak-anak PL ya, anak-anak yang suka praktek lapangan kerja kan. PL kan, praktek lapangan kerja kan, PKL ya. PL, ya kan, bener gak sih? Kalau ada anak kuliah itu yang praktek lapangan kerja itu, judulnya ibu kos dan anak tuyul aja Kak. Hah? Anak tuyul. PKL, nah anak-anak PKL itu pada ngekos. Nah kebetulan mereka itu pada memang kosnya dicari yang masih bujang. Gitu, iya kan? PKL iya kan, dari tadi aku udah sebut PKL sayang. Terus ternyata rumah yang dikosin itu ternyata ibu kosnya aku. Kelihatan manja, kelihatan galak, kelihatan lucu, kelihatan hot. It's me guys. Ya kan? PKL, kan aku tadi bilang PKL. Lucu kan? Ibu kos, Dewi Persik, ibu kos. Aku kan lagi bangun kos-kosan sekarang. Tapi amit-amit cabang bayi jangan itu terjadi di gue dong. Itu cuma film ya guys. Lucu. Aku harus cari produser nih. Kayaknya cocok nih, bagus. Tahun 2025 sudah harus tayang. Judulnya Ibu Kos. Ya, vindernya copot. Gak ada vinder copot. Gak mungkin lah vindernya copot.
Gimana Vinernya bisa copot? Orang ini nggak pakai Viner, ini pakai crown. Makanya kalau pakai gigi tuh yang 700 juta, Mbak. Jangan yang 70 juta. Jangan yang 70 juta, jangan yang 7 juta, 700 juta. Judulnya ibu kos jadi-jadian. Enggak. Ibu kos aja. Yang ngekos khusus laki-laki, anak-anak berondong. Mana ada putih sebelah bawahnya. Laura, kamu matanya kayaknya perlu dibersihin deh. Mata kamu tuh minus kayaknya, bukan minus, katarak. Matanya, dibenerin dulu matanya. Sibuk banget, heran ya Laura ini ya, Laura ini. Kamu ani-ani dari mana sih? Hah? Kita gak butuh ani-ani, kita gak butuh PSK, sana dulu. Kita lagi bahas film soalnya. Sana. Soalnya kita itu gak cocok untuk ani-ani. Gak cocok untuk ani-ani, gak cocok untuk LC, gak cocok untuk PSK. Ibu kos aja bagus. Ntar ya, tunggu ya, aku mau cari. Ayo mami gaskan telepon Raffi. Sibuk lah beliaunya tapi kan. Yang punya penyakit hati minggir sana. Aku ya lucu banget ya. Ibu kos yang mendukung karirku. Judulnya ibu kos yang mendukung karirku. Hah? Kok ibu kos yang mendukung karirku sih? Udah nyoblos mami? Belum. Tunggu supir. Pak Manoj. Kalau Pak Manoj aku harus datang ke MD. Aku harus datang ke sana. Judulnya nanti deh, sabar. Pokoknya intinya dalam cerita itu aku jadi ibu kosnya. Ya kan, ibu kos yang centil, galak, manja, hot. Itu gue. Idaman para berondong. Ternyata berondongnya, ternyata ibu kosnya hantu. Jadi selama ini kasmarannya mereka yang datang di mimpi itu hantu, bukan lagi kasmaran. Sudah Raffi lagi sibuk kan Raffi kan sekarang beliaunya jadi kepercayaan presiden untuk seni, untuk pekerja seni. Kalau ke Pak Manoj aku harus datang ke kantornya. Aku harus cari, nanti aku cerita bla 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 bla, nanti beliaunya pasti akan cari penulis. Gitu. TPS tutup jam 1. TPS tutup jam 1. Iya ya, sebentar ya kalau Raffi lagi fokus. Guys, Brondong Gemulai lagi disuntik. Brondong Gemulai lagi disuntik. Udah dua-duanya? Udah dong. Gak sakit kan? Enggak bu, sakit kan suntik vitamin kemarin. Lama banget dan dia katanya mau ikut ibu nggak ke itu? Ke mana? PTS, TPS. Mau ngapain bu? Saya mau nyoblos. Eke belum nyoblos. Udah nyoblos sih? Aku kan KTP di KTP Palembang. Oh, Eke KTP Jakarta, say. Terus gimana? Ayo. Lama emang nyoblosnya. Hah? Lama emang nyoblosnya. Enggak, di sini kan deket sama rumah ibu. Dari sini ke sana cuma paling 5 menit. Bentar dulu Pak. Habis itu kita take konten ya bu. Hah? Kan sebelum umroh selesai konten. Itu gue udah disampah-sampahin di TikTok banyak banget. Iya, ibu jangan post apa-apa dulu sebelum kita langsung umroh nanti. Itu, jadi habis baru naik semuanya umroh gitu aku maunya. Jadi nggak ada nyampa-nyampa lagi itu. Oh, berarti Eke jangan ngisi TikTok dulu. Jangan dulu.
Oh ya udah. Habisin sampai sebelum umroh, dor langsung pas umroh tuh langsung nggak ada sampah-sampah yang lain. Oh ya oke. Nah ini boleh nih main film nih Boti. Gemulai. Berondong Gemulai. Udah tutup belum? Belum tanya. Ya udah guys ya, aku mau nyoblos dulu ya. Dadah. Makasih ya dong.